Baik Bapak Ibu tamu yang berbahagia, tiba rasanya akan kita dengarkan bersama tausiah dan sekaligus berkenan ditutup dengan doa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Kiai Haji Yahya Wasat, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah biqaulihi ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qa'il bi hadithihi tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sesepuh, wabil khusus sahibul hajat pada saat ini, yaitu Ustadz Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Abdullah Zawawirah beserta keluarga, juga keluarga besan yang kami muliakan, pengantin berdua yang berbahagia, hadirin hadirat rahimahullah wa ta'ala, menjadikan pernikahan ini menjadi pernikahan yang penuh dengan berkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan doanya cuma satu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Dalam keadaan baik semoga berkah, dalam keadaan susah mudah-mudahan berkah. Dalam keadaan baik maupun susah semoga selalu bersatu, tidak akan terpisah, selalu dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Dari doa ini bisa kita pastikan setiap pernikahan pasti akan mengalami masa senang dan masa susah. Karena Nabi sudah bersabda, senang mudah-mudahan berkah, susah ya mudah-mudahan berkah. Berarti pasti akan terjadi, karena Nabi tidak bersabda kecuali pasti terjadi. Oleh karena itu hurufnya nikah itu ada 3. Yang pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga ta. Nun artinya nikmat. Jadi awal-awal pernikahan itu selalu nikmat, adanya senyum, bahagia, pagi ya nikmat, siang ya nikmat, apalagi malam. Ini tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas ini di tengahnya ini kaf. Kaf ini karoha. Karoha ini artinya mulai ada rasa tidak enak. Kenapa? Karena masing-masing akan mengetahui kelemahannya. Si suami mulai tahu kekurangan dari istri, istri juga mulai tahu kekurangan dari suami. Nah, disinilah Allah berfirman, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian sudah menemukan ada sifat-sifat yang kurang baik pada pasangan kalian, maka bersabarlah. Siapa tahu di dalam kekurangan tersebut ada kebaikan yang besar yang Anda tidak sadari. Sehingga kalau ini sudah bersabar, maka akan berakhir dengan hak hasanah bagus. Maka berakhirlah rumah tangga kita dengan rumah tangga yang bagus, yaitu litaskunu
ilaiha, menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan kasih dan sayang yang didambakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi rumah tangga yang baik. Ingat bahwa setan punya misi. Apabila ini berhasil, maka setan akan dapat bintang dari iblis sebagai pemimpin daripada setan. Apa misinya? Membuat rumah tangga cerai. Ini setan ini paling benci kalau melihat suami istri rukun. Kalau ada suami istri rukun, setan paling benci. Gimana caranya supaya bubar? Oleh karena itu Nabi selalu berdoa, wa jama'a bainakuma fil khair. Mudah-mudahan dikumpulkan keduanya di dalam keadaan yang baik. Karena memang betul, kalau sudah rumah tangga ini rusak, sulit sekali untuk bisa diperbaiki. Artinya apa? Anak ini jadi susah. Kalau milih orang tua, kalau milih apa? Milih bapaknya durhaka sama ibu. Kalau mau milih ibu durhaka sama bapak, jadi serba repot. Oleh karena itu, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kita sudah menemukan hal yang tidak baik dari pasangan kita, bersabar dulu. Kok ternyata begini ya istri saya ya. Istri juga begitu, kok ternyata begini ya suami saya ya. Maka cobalah untuk bersabar. Mungkin dibalik daripada hal yang tidak kamu sukai itu akan muncul sesuatu yang besar, yang baik, khairan katsira, yang kita tidak mengerti. Ada satu contoh, misalnya cerita yang tidak ada hubungannya dengan ini, tapi mungkin kita akan bisa mengambil apa namanya, pelajaran dari cerita ini. Ada seorang raja berburu dengan panglimanya. Di hutan tiba-tiba si raja ini, jari kelingkingnya ini digigit serangga yang berbisa. Secepat kilat ini panglima langsung ambil pedang, itu jari-jari kelingking dipotong supaya racunnya tidak nyebar. Otomatis rajanya marah. Kamu ini bagaimana? Tangan saya 10 jadi 9 sekarang. Jari-jari yang mestinya 10 sekarang malah jadi 9. Si raja marah, panglima dimasukkan penjara. Suatu hari si raja ini berburu lagi tanpa ada panglima, karena panglimanya di penjara. Di hutan dia ditangkap sama suku yang senengannya itu makan manusia. Ada suku bangsa yang suka makan manusia. Ini dia tangkap, raja ini dibawa ke suku bangsanya dia, mau dijadikan korban untuk dewanya. Ternyata diperiksa jari-jarinya cuma 9. Wah, ini tidak sah ini untuk dijadikan korban. Akhirnya dibebaskan. Ya Allah, alhamdulillah, untung jari-jari saya 9. Kalau jari-jari saya 10 mati saya sudah dibunuh. Akhirnya saking senengnya dia pulang, panglimanya dikeluarkan. Kamu ini jadi penyebab keselamatan dari saya. Kalau enggak kamu potong jari-jari saya, mati saya sudah dibunuh. Ini panglima juga bilang, alhamdulillah untung saya di penjara. Loh, di penjara kok untung? Lah kalau saya tadi penjara, saya yang dibunuh. Oh, jari-jari saya 10. Jadi kadang-kadang kekurangan yang ada pada diri kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Ada kebaikan yang besar yang mungkin kita belum tahu. Yang malam pertama dari sentuh sama sekali. Tapi si istri pinter, gak disentuh sama suami juga nggak apa-apa. Dia ngambil Quran, baca. Dia baca Quran, dia hafal Quran, dia baca Quran ayat wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fi khairan katsira. Mungkin wanita yang tidak kamu sukai akan menghadirkan sesuatu yang besar, yang baik, yang kamu belum tahu. Wah, kata Abdurrahman, saya disindir ini. Saya yang kena ini.
Kalau orang kita ya kan tidak ngerti bahasa Arab, ya paling-paling ya manggut-manggut aja. Oh Allah, nggak ngerti artinya. Karena Abdurrahman ini orang Arab, dia tahu isi daripada Al-Quran tersebut. Akhirnya Abdurrahman bersabar dan mau menerima istrinya dengan lapang dada, karena itu memang jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kekurangan dari istrinya, kekurangan fisik atau kekurangan, tetap akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya beliau mau senang sama istrinya. Suatu hari ada perintah dari Nabi SAW untuk perang. Abdurrahman termasuk kena tugas ikut untuk perang. Abdurrahman merasa bahagia. Kenapa? Hitung-hitung sudah, daripada juga hatinya sendiri juga tidak begitu cocok sama istrinya. Cocoknya karena terpaksa. Ya udahlah, mau nggak ada perang ikut. Ikut dia perang, tidak pulang-pulang 30 tahun. Perang 30 tahun tidak pulang. Tapi istri sudah dikasih apa namanya, biaya hidup. Wahai istriku, ini saya perang, ini tak kasih belanja, tak kasih nafkah selama saya pergi perang. Abdurrahman sama anak muda ini tengkar. Kiai yang ngajar di masjid. Akhirnya istrinya Abdurrahman keluar dari rumah. Masya Allah, suamiku pulang, sudah 30 tahun lamanya tidak pulang. Dipanggil itu kiai yang muda. Kamu bilang sama dia, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fi khairan katsira. Katakan pada orang itu, semudah apa? Mungkin orang yang tidak kamu sukai justru akan menghadirkan sesuatu yang besar yang kamu tidak ngerti. Diingatkan ayat itu, Abdurrahman nangis. Berarti kamu anak saya. Kamu anak saya, ya Allah, dirangkul. Alhamdulillah, akan menjadi orang besar. Hasil dari pernikahan yang sebetulnya tidak disukai, tapi akhirnya menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa di keluarga Abdurrahman. Anak dari seorang sahabat yang dulu dijodohkan oleh Nabi SAW, sebetulnya hatinya tidak suka, tapi karena itu adalah jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau mau menerima, akhirnya menghadirkan seorang imam, seorang ulama, tokoh ulama yang besar, yaitu Imam Rabi bin Abdullah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, dimaksud oleh ayat Quran, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Oleh karena itu, wahai rumah tangga Islam, jangan sampai mengikuti tren sekarang. Ya, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, itu sudah bagus. Nabi tidak suka. Walaupun itu diperbolehkan, akan tetapi menggoncangkan arasnya Allah SWT. Sesuatu yang mubah tapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perceraian. Kita berusaha untuk selalu mempertahankan rumah tangga kita. Kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Diberi panjang umur, diberi rizki yang makmur, rizki yang wasi, rizki yang luas. Maka yang pertama yang harus dilakukan, harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di antara kedua orang tua kan ada tiga. Orang tua yang melahirkan kita, yaitu orang tua kita sendiri. Orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua. Orang tua yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Di sini kalau sudah berumah tangga, di dalam Islam tidak ada yang namanya mertua, yang ada orang tua. Ada satu orang santri datang pada saya, ya Ustaz, mertua saya itu tidak suka sama saya. Saya katakan, yang salah kamu. Loh, kok bisa? Kamu menganggap mertua. Kalau kamu menganggap orang tua, tidak ada yang susah. Kamu dibentak ibumu sendiri gimana? Sakit hati? Enggak, sama. Kalau kamu menganggap mertuamu orang tua, kamu tidak perlu sakit hati. Jangankan cuma disindir, dibentak pun kamu tidak perlu sakit hati. Itu orang tuamu sendiri. Apalagi kok di rumah. Jangan terbalik. Suami di rumah tapi hatinya di Jakarta. Kenapa? Karena di rumah cemberut terus, nggak pernah senyum. Seumpama tidak punya anak sudah tak tukar.
Untungnya masih punya anak kamu. Akhirnya begitu suaminya, di rumah tapi hatinya di Jakarta, karena istri tidak bisa membuat bahagia suaminya. Ya caranya bagaimana? Masing-masing punya jurus sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasariman, dua bersaudara yang bertikai. Dua saudara bertikai, sholatnya tidak diterima sampai keduanya mau akur kembali, mau bersatu kembali, mau rukun, maka selesai. Tetap sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kembali lagi pada hadis semula, bahwa barang siapa yang kepingin diberi panjang umur, diberi rezeki yang banyak, maka berbaktilah pada orang tua, dan juga jangan sampai kita bertengkar dengan keluarga. Mudah-mudahan kita doakan. Kalau pengantin ini, saya jadi ingat satu cerita yang terakhir. Mumpung ingat ini, ada cerita Imam Sibawai. Imam Sibawai ini ketika menikah dia minta nasihat dari gurunya. Guru, nasihati saya baru menikah. Kata gurunya, ini benang kamu pegang. Lah ini benang yang satu ini, ujung sini istrimu suruh megang. Tarik, ditarik. Yang keras, tarik, putus. Nah, sekarang tak kasih lagi benang ini. Ya, ini benang. Suami tarik, istri diulur. Sekarang ganti istri yang tarik, suami diulur. Putus enggak? Enggak, ini sudah. Nah, kalau bahasa Jawa itu ada pepatah, senjata terakhir dari rumah tangga adalah lengo. Lengo itu kalau yang satu menteleng, yang satu lungo. Kalau yang satu marah, yang satu harus sadar memaafkan. Jangan dua-duanya marah, hancur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al hadzal aqd mubarak wal qiran sa'id waj'al fi qudumihim al khair wal barakah wal yumna was sa'adah al abadiyah kullu dhalika mashuban bil lutfi wal afiyah was sihhal kamilah wal dhurriyyah thayyibah mubarakah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.